Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min khuliyihim 'ijlan jasadan lahu khuwar. Alam yaro annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Wattakhadha lan ngalak utawa nggawe sapa kaum Musa, sapa kaum Nabi Musa. Jadi mimba di saking sause Nabi Musa. Ba'da zahabi tegese sause budalane Nabi Musa. Ilal munajati maring munajat, maring ketemu pangeran. Min khuliyihim saking perhiasane kaum Musa. Ini kumas. Alladzi rupane khuli ista'aruhu kang padha nyileh sapa kaum Musa ku ing khulihim. Ista'aru kang padha nyileh sapa kaum Musa ku ing khulihim min kaum Firaun saking kaum Firaun. Di illati ursin sebab nganggo alasan tinggo pesta atau tinggo acara. Sabab ya moko ijek karya apa khuli indarum ana ing sandinge kaum Musa. Ngalap ijlan ing pedet ing anak sapi. Soho ingkang memahat utawa ingkang nyetak ing ijel lagum kedue kaum Musa. Minhu saking khulihim sangka menika wau napa jenenge mas-masan sapa atamiri sapa Musa atamiri. Ngalap jasadan ing rupa dadi jasad, dadi fisik, dadi patung. Badal niki dawuh jasadan dadi badal lahman tegese rupa daging wadaman lan getih. Lagu kang yu tetep kedue ijel khuwarun utawi ana swara. Sautun tegese ana swara isma'u kang iso didengar apa saut. Niki dawuh Imam Suyuti yusma'u kang iso dikrungu apa saut. Ingkola rubah apa istilah ijel sing min khulihim to ingkola dadi malih apa patung maksudnya berubah apa patung kadari kakale kaya mengkono-mengkono lagu kuat biwat itu robi kelawan nyalehno utawa meletakkan turok ini ku debu alladzi kang akhodahu kang ngalap sapa samiri ku ing turok min hafiri farosi sikrila saking teracake sikil sampil sing didamel apa jenenge jelamaan telacake jarane sikril fi famihi ing dalem cangkeme ijel fa inna asaruhu mongko saktemene asare ikilah hafiru farosi sikril wa hayatu iso ngekeki penguripan sima ing dalem perkara juga ukang den selehno apa farosi sikril to hafiru napa asaro si ing dalam fam. Wa maf'ul itakoda asani te maf'ul itakoda asani mahdhufun den buang. Ilahan tegese mereka ngalap dadi pangeran. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Alam yarau ana ora padha ningali sapa kaum Musa. Annahu satemene ijel sing gawean. Iku la yukallimuhum, iku ora iso ngomong apa ijel rum ing kaum Musa. Walayah dihim lan ora iso nunjukna apa ijel ing kaum Musa ora nunjukna sabilan ing dalan. Pakai pamoko kaliko ya apa ya sakiru ngalap utawa pakai pamoko kaliko ya apa yutakhudhu den alap apa ijel den alap ilahan ing pangeran. Ittakhudhu wa kanu zalimin. Ittakhudhu padha ngalap sapa kaum Fir'aun ing ijel ilahan ing pangeran. Wa kanu lan ana sapa kaum Musa iku zalimin iku zalim kabeh. Bittikhadihi kelawan ngalap ijel. Walamma sukita fi aidihim, walamma sukita lan cumangsane den runtuhno. Maksudnya dipermalukan fi aidihim dalam tangan-tangane kaum Musa. Ini kinayah sangka diruntuhno, asumsi yang diruntuhkan. Enasimu tegese betul sapa kaum Musa ala ibadatihi ing atase nyembah ijel. Waro alang padha ningali sapa kaum Musa ya alimu tegese ningali sapa kaum Musa. Annahum qadlu saatnya kaum Musa ikut dulu teman-teman sesat sopo kaum Musa biha kelan ibadah ning ijel. Wadali kau te mengkono ro'aw andakum qadlu. Wadali kau te mengkono ru'yatu andakum qadlu. Iku badhe rujuki Musa sause baline Nabi Musa.
Kalau mongko padha matur sapa kaum Musa la ilam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khosirin. La ilam yarhamna menora melatina kita sapa rabbuna sapa pengiran kita. Wa yaghfir lan ora nyepura sapa rabbuna lan maring kita. Belia iklan ya wa ta'ilanta. Jadi sebagian qiraah wa taghfir lana. Fihi ma ing dalam masalah yarhamna lan yaghfir lana. Di wonten sing la ilam tarhamna wa taghfir lana. Lana kunana iktine ana sapa kita minal khosirina iku setengah sangking wong sing ketun kabeh. Wala maro jalan semangsane bali sapa Musa ila kaum iman kaum Nabi Musa bali sang munajat khotbana hale susah hale emosi hale duka murka minjiatin sangking arai kaum asifan tur banget susah esati dal husni fikse banget susah. Kala dawuh sapa Musa lagu maring kaum bi sama kholaf tumuni minta. Bisa iku elek banget apa mak perkara. Bisa elek banget apane khilafatan, apane napa tak tinggal. Ora tumune kang ninggal sira kabeh ning ingsun hari ila khilafah. Mimba disanging sause ingsun. Khilafah hukum utawi pergantian sira kabeh. Hadi rupane ila khilafah. Haitu asraf nalikane sekirane nglakoni sirik sira kabeh. A'ajil tum amra rabbikum. Ajil tumono to gawe kesusu sira kabeh amra rabbikum ing keputusan pangeran sira kabeh. Wal kala numikana sapa Musa al-waha ing pira-pira sabak utawa pira-pira kertas pira-pira loh. Al-waha Taurat iki pira-pira loh utawa sabak Taurat. Hodoban krono duka krono murkali robbi demi pangeran Nabi Musa. Fatakas sarat mongko dadi pecah apa al-wah. Wa kodalane kal sapa Musa bi rosi akhi lawan sirae dulure Musa. Gini ku Harun. Bisa iki tegese kelawan rambute Harun. Biyamini kelawan tangan tengene Musa. Walik ya diilang nyekel ing jenggote Harun bisimali kelawan tangan kiwane Musa. Ya ruhu ilahi. Kang narik sapa Musa ku ing Harun ilahi maring Musa ditarik kodoban krana duka krana murka. Kala matur sapa Harun yakna Umar, duh anak ibu ingsun. Bikas sing kelangkat roime mafaksilan paksaime. Aro kang ngertakno sapa Musa ummi, yakna Umar sami kalan maknane yakna ummi. Wa zikruha nutur umun, anake ibu iku aqafu iku luwih ngekeki rasa welas likor bihi maring atine Nabi Musa. Dawe Nabi Harun innal qauma tat'afuni wa kadu yaqtulunani. Innal kaum sak temne kaumku istat afuni iku padha melemahkan sapa kaum ni ingsun. Waka dulan meh-meh sapa kaum ekor tegese mendekati sapa kaum yak turunani padha mateni sapa kaum ni ingsun. Fala tusmit bial aqda. Fala tusmit mongko aja gawe seneng sira. Fala tusmit mongko aja gawe seneng sira. Itu faris tegese ngekeki seneng sira bi sebab peristiwa ingsun. Kowe jogeman ngekei kesempatan seneng al-aqda ing pira-pira musuh. Biiha natika sebab oleh ngenyek sira. Iya ya ing ingsun. Wala tasalilan ojo gawe sapa sira. Ni ingsun mbok dadekno sapa gawe mal kaum zalimin sertane kaum-kaum sing zalim. Fi ibadah iki sebab nyembelih anak pedhet filmu aku dadi ing dalam masalah sanksi, masalah dialog di sanksi. Kala matur sapa Nabi Musa Rabbi ufri, Rabbi deberan ingsun ifir kula aturi nyepura panjenengan lima ingsun. Maing perkara sona atu kang agawe sapa ingsun bi akhi lan dulur ingsun. Wali akhi lan jenengan nyepura maring saudara ingsun dulur ingsun. Asrokahu fid du'a. Nyekutokno sapa Musa atau melibatkan sapa Musa ing akhi fid du'a ing dalam doa. Irdoan karena nyenengno lagu maring akhi. Wajab alam krono nolak lisa tadi maring untungnya musuh atau maring untungnya musuh dengan gampang pilih lawan ah. Wadah sinalan kulaturi ngelakukan panjinan ing kita. Wadah silan kulaturi ngelakukan panjinan ing kita fi rahmatika ing dalam. Wadah silan kulaturi ngelakukan panjinan ing kita fi rahmatika ing dalam rahmat panjenengan. Wa anta khalid panjenengan arhamur rahimin iku luwih walase
Wa anta khalite panjenengan arhamur rahimin luwih walase zat sing welas. Terus qala ta'ala innal ladzina takhudul ijla. Sak tamene wong sing nyembah pedet ilahan hale pangeran utawa ilahan ing dialog pangeran iku saya lalu. Iku bakal merkoleh, bakal mengenani gum ing alladzina apa godobun apa kedukaan, kemurkaan ada pun disiksa. Mirabbihin sanging pangerane alladzina. Wadilatan dan kehinaan fil hayatid dunya ing dalam penguripan dunia. Fa'udiku mongko den siksa sapa alladzina bil amri lan kaperintah dikot li anfusihim lan mateni awak dhewe ne alladzina. Wadribat lan den pastekno alihi mengatasi alladzina apa azillatu apa kehinaan ila yaumil kiamat maring dina kiamat. Wa kadzalika najzil muftari. Wa kadzalika lan iku mongkon kabeh kama jazina. Kaya oleh males ingsun ing alladzina nati malek ingsun al-muftarina ing pira-pira wong sing gawe-gawe, wong sing gawe kedustaan. Anillahi saking Allah atau tentang Allah. Bil israki kelan nglakoni kemusyrikan wa ghairihi lan liyane isra. Wong iki sak kopiah sak paket kula terangaken mulai napa. Mulai wattakhudha qaum Musa min ba'dihi min khulihim ajlan jasadallahu kuwat. Wah cerita ini dimulai saking saat sampunipun Nabi Musa mengalahkan Fir'aun karena Fir'aun tenggelam teng Laut Merah. Niku dijanjeni pangeran Musa kowe nak sause ngalahno Fir'aun. Kowe tak kei Taurat. Sebab niku sause Fir'aun tenggelam teng Laut Merah, Nabi Musa nagih janjiku teng pangeran. Walhasil intine cerita Nabi Musa disukani kesempatan ketemu pangeran teng Turisina. Satu gunung teng kawasan Palestina teng Turisina. Kemudian Nabi Musa secara organisasi, secara kelembagaan dakwah niku pasrah teng adik. Fakhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin. Harun pernah kakak, dulur kakak. Harun masalah umatku tak pasrahno kowe. Walhasil akhirnya Nabi Musa berangkat teng Turisina untuk mengambil kitab Taurat. Lama masa Nabi Musa meninggalkan kaumnya. Ini ku 40 hari. Niku masa-masa sing dimanfaatno Musa Samiri untuk bikin patung sing kemudian membelokkan mereka dianggap pangeran. Nah, kalau cerita secuplik tentang Musa Samiri. Musa Samiri niku satu orang yang dengan pengetahuan ilahiyah. Ini geleng-geleng. Jadi versi mulai zaman Nabi Nuh sampai kiamat itu selalu ada orang-orang sesat yang bisa menerobos kunci-kunci arah, termasuk Ismul A'zam, termasuk kekuatan-kekuatan gaib. Sesama ke jaduke kiai, be wali, ya podo be jaduke paranormal. Ini kan rasa kaget. Jika ke kiai nak disantet paranormal ya loro tenan. Kadang balas ya ra kuat, niku mulai riyen iki iso ceritane ngoten. Karena sejarah mulai Nabi Nuh ngantos kiamat itu sama. Kekuatan orang soleh dan dolim itu sama. Sama-sama punya hak untuk mengakses arah. Cuma cara mengakses yang satu diridhoi pengiran, yang satu sebagai istidrak, ujian. Kalau ada bukti banyak secara sejarah, secara referensi, secara marojek. Zaman Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura itu seorang yang kenal Ismul A'zam. Siapa saja yang berdoa pakai Ismul A'zam mesti mustajab. Bal'am tokoh populer di kawasan Bani Israel, tokoh populer. Sufi dan kemudian Bal'am oleh orang-orang kaya itu disewa kon melawan Nabi Musa. Dan melawan itu Nabi Musa. Itu berkali-kali itu betul turun. Karena Bal'am tahu kalau Nabi Musa itu Nabi, tidak bisa dilawan. Dirayu satu kali nggak mau, dua kali nggak mau. Ini gue ceritanya kayak perkara duit. Pertama ngerayu ini salam tembak cara tak ini boleh 10 juta, rapati mandi. Dinaikkan 50 juta. Mulai mikir Bal'am. Tawaran kedua mulai nopo. Warang dinaikkan lagi cara tak ini pun ratusan nopo juta. Mikir. Makasih lagi gelem.
Ya maksud Nabi Musa supaya tidak bisa menguasai Palestina. Jadi intinya cerita Nabi Musa itu saking Mesir setelah kalahkan Fir'aun migrasi ke Palestina. Di Palestina sendiri itu sudah ada komunitas orang-orang kaya, kaum Jabari. Nah, komunitas ini kemudian memanfaatkan kecanggihan Balaam atau kesaktian Balaam untuk melawan juga Nabi. Sama ada cara partai yang nak kiai gitu hijit, jangan partai dia menyewa kiai yang punya apa? Hijit. Ibu mau cerita kuno dari adu apa? Terus akhirnya orang kelasnya hijit Nasr, Nabi Sefi menang di. Itu kan bukan karu-karuan. Karena Allah bersumpah, sopo wongin dungo be aku nganggo Ismul Azam tak sembah. Kalau amdungo dituruti be pangeran. Karena sesuai janjine pangeran, nak wong sing donga nganggo Ismul Azam napa? Dituruti. Walhasil Nabi Musa akhirnya bingung tenan, teng ora-ora tinggi bingung tenan. Dan Nabi Musa wong nabi ora kurang pasar. Gusti, kula nganti ngeten iki wono apa? Wong kula nabi kok nganti kalah donga, kalah pasar. Pokoknya pulau jenengan menang loh. Nah dia ini dua Ismul apa? Saya konsultasi dengan pangeran, terus diceritani bahwa Musa kamu itu dipasutna oleh orang ini karena disewa oleh orang ini. Nabi Musa ngendikan over, jangan misalnya ekstrim ini tidak akan jadi syariat, ini tidak benar karena meskipun perilaku Nabi Musa tidak akan jadi syariat karena syariat ini tidak dipakai Nabi Muhammad. Gimpun Gusti nak ngoten, tiang kados ngoten niku kudu mati melet terus khotimah. Jadi terus masuk ngono. Walhasil intine dituruti pangeran. Niku sing disebut wasqu alaihim naba allazi atenahu ayatina fansalaqa minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'na biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famasaluhu kama salil kalbi intah bil ariyal atau tatrukuna wa ya. Mulai peringatan kita kangge kula jenengan kangge para kiai. Bahwa orang sing atena ayatina. Ini ngene tenan. Ini ayatnya sorry. Ini bukan mafhum dari seorang ulama atau tafsir dari seorang ulama enggak, tapi sorry kul ayat nggih. Satu ketentuan yang pakai sorry kul ayat nggih. Cara bahasa Inggrisnya redaksinya itu sangat eksplisit. Jadi jelas. Cara bahasa usul fikih apa? Binasin sorihin. Tahu ayatina bahwa orang yang sudah menurut Allah diberi ayat-ayatnya, cara tadi ulama kiai itu tidak ada jaminan tidak pansalah kominha. Tidak ada jaminan bahwa ayat itu akan abadi di hatinya. Bisa saja insalah kominha, bisa lepas. Nah, lepas itu paling mudah karena dia walakinnahu akhlada ilal merasa abadi di bumi. Wattaba'an hawa dan mengikuti hawa nafsu. Ini ku Balaam gila kehormatan, gila popularitas. Dia ini kepengen buktekno, nak duwe Ismul Azam. Dia ini bisa buktekno tenan. Walhasil Balaam adalah tipikal seorang ulama sing senang duit, senang pengaruh. Dia ngelawan kebenaran rupanya Nabi Musa. Iku fansalah kominha fa'at ba'aru syaitan fakana minal walau syi'na larufa'ana rubiha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Normalnya wong ngapal Quran, wong alim, wong ngapal hadis iki mestine normale walau syi'na larufa'ana rubiha kudune dadi mulya, terhormat. Tapi kadang walakinnahu akhlada ilal ardi. Kadang seorang alim, seorang kiai, seorang wali kadang merasa dekat dengan bumi, lebih dekat ke bumi ketimbang ke arah. Saya kaya pulau, diridani pangeran orang rapati kepikiran, penting duit akeh. Kita lebih tersiksa saat ada punya uang, ketimbang mempertanyakan aku saiki posisiku diridani pangeran tahu? Kita lebih sering mempertanyakan masa depan kita gimana, agak tinggi dari jabatan. Itu lebih sering ketimbang kita mempertanyakan masa depanku diridani Allah tahu? Ini jenis akhlak dari laut. Dia sering berkomunikasi hal-hal yang berbau bumi. Dari kalau pulau jadi kiai, umatku tambah akeh, tak tambah surut ya. Wong sing seneng aku tambah akeh, tak tambah ora. Terus sing seneng tenanan surut, apa tambah naik. Nah itu ulama ini jenis akhlak ilal. Dia sering berkontraria dengan bumi, dengan sesuatu yang profan, yang makhluk. Watabah, kalau sudah begitu masih ngikuti nafsu.
Karena sudah tidak asik dengan Allah, tapi asik dengan makhluk. Nah, ulama atau siapa saja wali yang begini, dia pasti akan jatuh. Dicontohkan pangeran secara ekstrim, fama saluhu kama salilkan. Nah, wis ngono koyo asu. Intahmil aliyal has atau tatrukuna ya. Buk ketak ya melet-melet, mlaku ora apa-apa ya melet. Pas roh duit yang mripate ijo pas ning kamar bayang nonton duit. Jadi padha wae to mak pas konangan yo to mak pas ra konangan ya apa. Kudu pun elek-elek wong. Sebab itu mitos-mitos samawi itu semenjak dulu tidak pernah hanya dikuasai orang soleh. Kalau itu tahu dia jual. Terus diteruskan ketika era Musa Samiri. Musa Samiri itu orang Jawa itu gak ada primbon. Di antara primbon itu ada panduan. Nah ada malaikat medun ning bumi. Iku lemah utawa teracak sing tau didai. Napa? Jaran atau kuda di Jibril itu jadi kehidupan. Dia primbon, ada yang sesat tapi nyetel primbon. Ya kayak santri lain dia primbon. Juga ada kayak paranormal di primbon kejawen, santri di primbon di. Aduh, serem banget. Ada lagi gue seminggu yang lalu tentang pondok pulau itu. Dari santri-santri dari kota-kota itu, orang gemah sebuti kesuatan tentang itu kalau biasa, mana kalau kan makomnya menjadi biasa. Lah terus bunyiwan itu santet terus, lah santet terus dia. Lah seperti, sama aku udah punya rokok, foto berarti rokok biasa, orang kan biasa. Tapi mereka punya primbon bahwa yang kayak itu jenisnya santet. Santet jadi primbon, yang itu jenis santet. Nah karena sama-sama punya primbon ini yang Musa Samiri itu ngerti. Pas ono kejadian Jibril turun, ya wonten peristiwa yang Jibril turun, penghasil itu dia memanfaatkan itu. Jupuk turun. Sing nate didai jarane hasil didapok tenggene satu patung lewat mukjizat itu patung iso nyuwara. Sekarang terjadi nyuwara niki versi Imam Suyuti Lahman Badaman patung itu menjelma terus daging tenan ana darahe tenan saka patung yang benda mati kemudian koyo benda hidup yo ana darahe ana daging iso urip. Ya tentu kan ada apalagi di era itu wah terus misalnya mirip komentar enak. Iki pengira, bukan itu nabi. Pengira ini kira digul ini dua gunung. Jadi apa? Jadi Musa mirip fanatia. Jadi nak Musa itu dia. Hada ilahukum wa ilahu Musa fanatia. Maksudnya pengira itu nengke. Tapi saking bintone Musa malah digul ini dua gunung. Itu nggak ada Islam kejadian. Pengira nono nengati. Sholat itu cukup belik. Kok geruda-geruduk ngambungi tadi itu bentone ra karo. Iki padha karo Islam kejawen sing ora salat bentokno sing so pengiran ning ati. Dikelak-kelati ning tete lao. Salat cukup ning ati wong pengiran ning. Wong salat kok kudu madhep mulang pengiran ning pulau. Demetan yo lagi teng Yogyakarta. Kira-kira ra karo ning iki. Lho niku cara kok takoki bodho ora sampeyan. Wong pengiran lah duwe arah, kok kowe madhepmu. Apa pengiran mak nengku? Mulai dari akaruman, mulai bisa wong sesat yo mlete. Wong saleh yo mlete, padha mlete nek pancen urusan kebenaran kulo hizbin bimala dehin napa? Sorry. Setiap kelompok akan bangga dengan pilihannya sendiri-sendiri. Walhasil Musa Samiri itu sukses mengelabui kaum Musa untuk menyembah pedet itu. Mergo muni hada ilahukum wa ilahu Musa fanati. Tapi piye wae patung pedet iku mumpama iso omong layu ya omong-omong sing sifate niku nggih tidak ideal. Mulane pangeran nakokno alam ya roh anahu la yukallimu malakin sabila. Iso omong tapi gak kena dijak dialek. Jadi ngomongnya ya kaya boneka. Misalnya boneka disetel muni assalamualaikum tapi kan gak kena dijak dialek. Tuanya di rumah ndak. Iku pintere pangeran, pintere Quran iso ngomong ora ana jaminan iso dijak dialek, dijak muhawarah, dijak muhada. Jadi ketika misalnya pedet iso ngomong, aku iki pangeran terus ngono untuk konsultasi. Nah aku ra di duit carane iki, ora iso jawab. Nah aku sumpek jalan keluar iki
Iku afala yarona alayar ju ilaihim qaula wala yamliku lahum darra wala nafa. Jadi somong tapi gak kena dijak dia. Tapi yang perlu menjadi jamaah ini tahu, ngaji mriki ngertos bahwa mitos atau kenyataan atau apa saja terserah istilah sampeyan. Hukum-hukum samawi semenjak dulu juga dikuasai oleh orang-orang dolim. Itu perlu dingerti tentang. Riyen zaman Dalam bin Ba'urok ngerti Ismul Azam. Terus ditambah samante Musa Samiri ngerti mitos-mitos hukum sama. Samante paranormal, dukun-dukun nakal juga banyak yang menguasai ilmu-ilmu kejayaan. Itu juga memanfaatkan alam-alam samawi atau alam-alam gaib. Sebab itu ngendikane Kanjeng Nabi, ketika seorang dukun kesane muka sapa, misalnya dukun ngerti omah madhep ngalor kelahiran tanggal iki, itu mungkin ngendikane Nabi ikhtatafat busayatin li auliyaihim. Karena setan-setan yang tahu arah itu mencuri informasi itu kemudian diberikan kepada dukun. Itu sering Jawa disebut dukun perewa. Warga jogeman jadi kiai raja duk orang muka sapa, mari kiai apa dukun-dukun berewangan. Mari bendone sampean wis wani kiai kok orang muka sapa. Mari gak keren, akhirnya wedi, dukun yo wedi kok berewangan apa? Mestinya wis wani dadi kiai dua tenan. Jodoke lewat jalur rahmat awali, sehingga ngadepi ngene-ngene iki yo padha kenale sampe arah sing. Lewat jalur putih ke jalur apa? Luru tenan. Kalau pihak sering alami ya, peristiwa-peristiwa begitu ya, dukun-dukun perewangan. Memang mereka punya akses. Sama nama kiai sing pakar-pakar ilmu. Mereka kalau adu santet sampai dukun-dukun jual itu keberatan tenang. Gue ini semua cetar bola balik, mau apa? Yang pakar-pakar fisik banget. Itu memang semenjak dulu. Sebenarnya ketika Nabi, kalau para wali Allah tahu itu lewat informasi samawi, lewat firasatul mukmin, ya. Ketika Nabi firasatul mukmin tangguru bi'inillah. Bahwa seorang mukmin yang wali, yang sudah baik, itu bisa melihat dengan matanya Allah. Maksudnya, dia akan sangat dekat dengan Allah dan bisa mengendalikan keadaan. Tapi juga sama, setan-setan atau dukun-dukun atau paranormal yang punya akses perewangan, itu juga ngerti hukum apa? Sama. Apalagi saat ini kita di Indonesia, jahiliyah masal, ketik crack sekian nomor langganan terus di bisnis. Mereka manfaat atau kebodohan bangsa. Iya ini ya buka izin tambah juga, kono ya buka rek primbon. Jadi iya bertarung mas bersaing mendapat order dari bodoh ini pun bodoh apa? Tapi itu mitos, itu mulai dulu ada. Nah itu mitos, fakta mulai riyen wonten. Kita punya sejarah, punya tarikh. Zaman Nabi Musa di Musa sini Balaam bin Ba'urah dan Musa Samiri. Zaman Nabi Muhammad di wonten. Beliau punya musuh yang roh samawi. Ini ku sini Ibnu Soyad. Dia juga punya kekuatan super. Kekuatan yang bahkan sahabat kecil takut. Jadinya cinta Ibnu Soyad. Saking kekuatannya itu gak normal di atas rata-rata. Ini ku Sayyidina Umar mohon bagi nantang beliau dipengin ke Nabi. Iya pun huseto dan falan tusalla to alaih wa illa yakun hufala khairala kasi qabli. Mar gojak gelem kok nang setan tenan. Nah setan tenan kira iso menang. Saking aneh itu ya kekuatannya supra betul. Sampai taman tinggi ngoten. Sama lihat itu ramalannya para orang paranormal. Semirip tenan ya ada. Ambil sesuai kejadian. Tapi gawe para wali sing mirip kejadian dikira. Karena dalam hal samawi itu orang-orang dolim semenjak Nabi Nuh sampai sama itu masih diberi hak akses. Jadi ikhtatofat busayatin fayatuna ila awliya'ihi. Jadi ku al-kuhkan. Mulai sampai wonten ayat inna katsiran minal ahbari wa rubbani la yaquluna amalan nasi bil batil wa yasudduna sabilillah. Coba sekarang nih, kita yang mulai cilik santri nanti tua hafal Quran nanti ngalim. Iku kita ora tahu ketemu Ruhe kali Jogo, guru kali Jogo. Takokno wong abangan sing ora tau sowan. Aliran Mbah Kali. Mulai bolak-balik muni ketemu Sunan kali Jogo.
Malah darani kita sing bentuk. Mau ning ati kok disujudi jengkulak-jengkuli karepe. Dan mereka bisa nunjukkan nak keramat. Artinya punya keanehan di luar sutra. Jadi kemarin orang wali yang Mekah sesak kedipan ngomong itu bisa dengan cara mereka sendiri dengan. Jadi yang perlu diingatkan jamaah tembiqi itu mitos itu tuh kuat sekali. Dan sekarang dengan bentuk yang berbeda. Ya dengan bentuk yang apa? Berbeda. Tapi ya sama. Ya tapi nama sama. Saat ini sampai namun kaget, kenapa Musa Samiri yang musuhnya Nabi Musa bisa paham tentang hukum-hukum samawi, tentang hukum-hukum gaib. Ini bahwa tiap genggaman songko lemah, sing tahu bidai jarani Jibril, iku iso marai kehidupan. Tapi pertanyaannya kan betapa hebatnya Samiri, iso jupuk tipae jaran nak roh jarane. Berarti roh jarane sinten sih? Wah, butuh pengetahuan yang luar luar. Iya, begitu juga. Kalau aku ngerti Ismul Azam, itu masalah-masalah yang sampai saat ini. Itu termasuk sirruwah, jadi rahasianya pengeran. Kenapa Allah juga memberi ruang pada orang-orang ini, orang-orang yang kekuatan dolim itu, dia juga punya kekuatan juga. Oke, jajal lah, untuk karena dia jaduk kalangan ngabangan pemenanti, masih nopo kesaktian. Kalau sering diceritani santri kalau nanti ketemu dia aku semua, kalau nopo langsung umum ya, aku dewe raiso ya, aku namun lalu berapa nih cerita-cerita waktu itu, akhirnya saya orang mana, iya ilah, aku tahu mana boleh dukun, mereka rumah so gini dia rai, paham ya? Itu satu yang perlu jadi pengetahuan. Terus nomor 2, menyangkut uzlah. Nabi Musa bagaimanapun baiknya mau menemui Tuhan yang Turi Saina, itu secara teori organisasi tetap rawan dikhianati karena beliau tidak ngawal kaumnya. Nggak ngawal ini kemudian oleh kaumnya terjadi kekosongan kepemimpinan, terus akhirnya begitu. Sementara Nabi Harun yang dipasrahin tidak seharismatik Nabi Musa. Lalu ketika di loro itu kok nyembah anak sapi. Jawab kau lan nabroka alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Angger sing lori ka Nabi Musa piyambak, kula boten purun tetep nyembah wong jenengan trimo badal, trimo koli. Ini yang paling repot dan itu yang kita alami sekarang. Kita hormat sama Kanjeng Nabi, hormat sama Abu Bakar, hormat sama Umar, hormat sama Ali. Tapi justru yang jadi masalah saat kita sudah kultus individu itu tidak menerima sistem, tapi menerima personal. Itu gue kayak Bani Israel. Bani Israel itu nampak Musa tapi gak nampak Harun. Padahal Harun gina. Sehingga ketika dipimpin Harun gak bisa. Nah itu yang paling tidak diingini Abu Bakar saat Kanjeng Nabi kabundut. Orang-orang kafir Mekah saat masuk Islam, Islamis setengah hati hanya karena takut Nabi Muhammad. Hebatnya, wibawanya Nabi Muhammad. Sehingga ketika Nabi Muhammad kabundut, itu banyak mereka yang ketok asli ini, murtad, nifak. Sebab itu jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad kabundut, ini ibadah Quran. Jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad kabundut, ana wahyu, wa ma Muhammadin illa rasul, qad khalat min qablihi rusul. Asa imma ta'au kutilan qolatum ala aqobi. Wahyu ini tentu jauh sebelum Nabi Muhammad kabundut, karena wahyu ini disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jauh-jauh sebelum Nabi kabundut, sehingga warning ini peringatan, Muhammad mau terima rasul. Sobat yo mate. Utawa kemungkinan harus terima mati, malah dimatikan, dibunuh. Apa hikmah ta'au kutilan. Itu saking canggih Quran. Orang mati itu katanya masih terhormat. Kesannya sesuai mati. Tapi nak dipateni kesannya kan gak jaduk. Nih, orang nanti disantet cerdas itu kesannya kan gak ada. Untuk nanti dipateni kesannya kan gak keren, gak dilindungi. Lu bayangkan Quran, asakin mata okutila. Muhammad itu adegan mati. Atau bahkan matinya dibunuh. Mati dibunuh itu kan kesannya gak sakti. Atau gak dilindungi Jibril, gak dilindungi Allah. Apa mata okutila. Jangan-jangan ingkolaptum ala aku. Jangan-jangan kamu kemudian tidak Islam lagi hanya karena kecewa nabinya mati secara tidak terhormat atau mati terbunuh.
Iki eleng-eleng niku canggih Quran menanamkan tauhid. Ora ono. Cek Muhammad itu mati, cek dipateni, cek Muhammad kali bakare mati ini secara tidak terhormat, misalnya dicincang, dimutilasi. Itu justru sampai mempengaruhi terus kowe gak iman. Hanya karena kowe kecewa duwe nabi mati ini terbunuh. Canggih Quran bayangno apa iman tahu. Karena kalau iman gantung dengan Nabi Muhammad, apa nak Muhammad wis mati terus Islam salah atau Islam tidak harus berlangsung. Apa nak Muhammad mati terus gue nyembah ora Allah. Gue ajaran dia tak liyane ajaran Nabi Muhammad. Wah. Jika bayangan Quran itu diulang-ulang. Apa imata au kutilah. Kadang sebagian ayat nyifati kanjeng Nabi innaka mayyitu wa innahum itu kan aneh. Quran itu mukjizat, tapi ngendikan dengan Nabi innaka mayyitun, mak dewi ya bakal mati. Wa innahum mayyitun, mereka ya bakal. Karena Quran itu berangkat dari sejarah, berbagai sejarah membuktikan agar Nabi dia mati, umat itu sesat meneh. Betul zaman untuk hidayat urung tumerak negasi, hidayat itu bergantung. Ada tokoh, ada figur, cara tadi, cara ilmu sosiologi tadi, hidayatnya bergantung berarti. Kayak pulau nanti misalnya jenengan seneng Quran mergo ngaji pulau, jadi sampai nak pulau mata, tapi rasa seneng Quran kan lucu. Jadi ini mata, ini orang mata yang tutup seneng Quran. Apa aku kecewa Gus Dur terus gak NU, yang dari kecewa Gus Dur personal ya tetap apa? NU. Lha ora ana aturan personal lah kecewa Nabi Muhammad mergo matine terbunuh ke Islam. Kecewa be Gus Dur terus ka NU. Kecewa be Gus Bak ora seneng tafsir Jalalain misalnya. Terus kecewa be bapake ora seneng bapak ibu yo bapaknya. Lah terus ngono tak kabeh kecewa be bojo liya. Itu kan ora bare. Nah, dari tragedi Nabi dulu bahwa setelah mereka meninggal bahkan sekedar ditinggalkan gunung mawon umat itu sesat. Sebab itu Nabi Muhammad lewat Quran itu di warning, di peringatan. Umpama Muhammad mati, apa imata, bahkan au putih. Bahkan andikan matinya dibunuh. Lo mati dibunuh itu kesannya kan kalah. Itu tetap berawal ingkolabtum Allah takut. Wawai yang kolik ala akibai fala yadurrawa hadai'ah. Uang sing sakwise Nabi Muhammad kapundhut kok murtad meneh, pala ya durwa apa? Iku ora masalah. Jadi pentingnya iman berdasar akidah yang benar, bukan berdasar personal. Paham ya? Pentingnya iman berdasar apa? Akidah, bukan berdasar apa? Personal. Itu penting kalau peringatan. Mesti nak nanti keyakinan ini salah. Kita banyak punya aliran yang sesat hanya karena personal. Agar tokohnya mati goyang. Coba dalam sejarah Islam dianggap. Nabi Muhammad wafat, terjadi kegaduhan. Bahkan setelah Sayyidina Umar Ma'un menghentikan siapa yang bilang Muhammad mati, maka saya bunuh. Innama huwa yunaji rabbahu kama yunaji Musa rabbahu. Kanjeng Nabi Muhammad saiki sedang munajat, tidak mati. Satu. Wara terjadi kegaduhan Abu Bakar rawuh terus ngambung dari Kanjeng Nabi tiktahayyan wa maita Allahu akramu min an amat taka imataten ya Rasulullah bakal engkau adalah suci baik saat hidup maupun saat meninggal tiktahayyan wa maita dan engkau tetap wangi baik saat hidup maupun setelah meninggal. Allah itu sangat terhormat, nggak mungkin memberikan engkau dua kematian. Jika mana Sayyidina Abu Bakar malah sakit, akan Nabi urip menang, kok mati menang, urip menang, mati nih. Wadah capek, tapi ini kok capek. Wadah bareng gak jauh ngendikan ngoten Abu Bakar keluar saking area saryane Nabi, area nopo jenazah Nabi terus pidato mangka nayak budu Muhammad dan jadi gue yang penting ini saja ini sensitif tapi saya terangkan atas nama tauhid dan saya bertanggung jawab secara ilmiah secara marojek. Pertama Bakar pidato itu tegas secara tauhid mangka nayak budu Muhammad dan fa'inna Muhammad dan qad mata ini betul tanda-tanda ini betul tanda-tanda jadi pidato Bakar mangka nayak budu Muhammad dan fa'inna Muhammad dan
Permata. Siapa yang menjawab Muhammad? Jadi Muhammad Utsman mati. Wa man kana ya'budu wa fa inna wa hayyun la ya. Siapa yang menyembah Allah, Allah lah hayyun la ya. Udah sing hidup abadi. Satu kata Al-Qur'an wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa imma ta'u kutilan. Ini pentingnya kehebatannya Quran. Karena zaman Nabi Musa kabundut terjadi penyimpangan orang Yahudi. Zaman Nabi Isa kabundut terjadi penyimpangan orang Nasrani. Sehingga ada Trinitas, anak Tuhan, Bapak Tuhan, Tuhan itu. Nabi Muhammad trauma dengan semua tragedi-tragedi agar Nabi mati kok ninggal kesesatan. Dia dari tenang-tenangan, mati ninggal kesesatan. Akhirnya mati-matian Abu Bakar nerangno. Maka layak budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa mangka layak budu wa fa inna wa hayyun layak. Akhirnya satu-satunya nabi yang umatnya selamat nganti dina kiamat namung Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad itu nabi yang mengikuti terbesar di dunia. Jadi Nabi ngendikan semua nabi itu punya doa mustajab. Inna likulli nabiyyin du'aan mustajab. Wa akhtabiul da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Sebagian riwayat mengatakan dan saya hanya berdoa an aksarohum tabi'an. Dan saya itu ingin bahwa pengikutku terbanyak. Nah, sampean tanglet. Tetapi kan itu jumlah populasi orang Kristen itu di atas jumlah umat Islam. Niku keliru, itu takokan bentuk. Wong Kristen sak donya saiki ora ketemu Nabi Isa ora diakoni umat. Mergo Nabi Isa tentu anti kemusyrikan, dene mesti malah kete. Yo ajarane sapa? Kok dene aku pengiran ajarane. Nah tak pidul-pidule sampai ya Nabi Muhammad ketemu jadi aku mati mergo cek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis bayang kita paling puito. Nabi nyarano dadi umat e gampang. Orang tak kaji, orang tak zakat, orang tak lain-lain, orang tak kolal jannah. Uang nggak lain-lain, orang tak kolal jannah. Nah, tak tahu zakat, itu paling gabung di sini, rokok, udah merdek. Tapi orang syarat begitu aku, mau tadi zakat, kaji, poso, itu orang pokoknya mangkul lain-lain, orang tak kolal jannah. Paling di audit, kurang poso, di audit, orang zakat, ketangkep KPK, di lo, nanti dari itu tetap pokoknya mangkul lain-lain, orang tak kolal jannah. Artinya untuk menjadi umatnya Nabi itu mudah sekali. Jadi itu artinya jumlahnya terbesar, ratusan juta. Sementara Nabi Musa, pengikutnya yang diakui tentu hanya sedikit. Karena Nabi Musa akhirnya pengikutnya menjadi Yahudi ekstrim. Yang menjadikan Nabi Musa juga agak ngakoni umatnya. Orang yang bilang mencintai Nabi Isa, mau ketemu Nabi Isa, ya raja kau masih. Mereka gawe ajaran Trinitas, ajaran Tuhan tiga. Nah berarti yang benar-benar sesuai kehendak Nabi, kan namun mati Nabi Muhammad, mergo tetap sing Islam tetap bertahu, tetap la ilaha illallah. Ini yang dimaksud umatku tetap terbanyak dari Nabi. Mergo umat Kristen yang ada tentu Nabi Isa yang bukan ngaku. Karena ajaran Nabi Isa ya tauhid, sementara umatnya ajarannya Trinity. Tapi itu kan bukti. Yes, itu kan bukti bahwa metode yang ditempuh Nabi Isa karena beliau terlalu sakral, terlalu moralis mengakibatkan kesesatan. Sebab itu Nabi Muhammad ajarannya walian. Utang riwan Nabi saking kepingin raja ke pangeran sering darat, Joro Jawa nyambil. Dan kita menulisnya sampai nyambil. Zaman ajaran Nabi Isa itu jos tenan sakralan. Nah ditabuk pipi kanan, pengedan pipi. Jadi api aneh orang karuan. Nanti uang akhirnya nyakral berlebih. Sementara ajaran Nabi Muhammad itu terlalu. Mau tak Quran nerang sifat Rasul lucu neraka karuan. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna rabbah. Belas wong. Mau tak nerang Rasul gak keren blas. Aku ora tau ngutus Rasul kecuali yo doyan mangan yo kadang-kadang mlaku ning Pak. Lho ajaran lucu. Wong sampean nerang wali mbok bariku kerwamat dongane mati jos. Nak melaku duit orang langit. Menerang ulama sampai oleh ngelam sudut langit. Ulama itu loh sopan santun lomo nak melaku atau udah agak atau jelalatan. Nak orang itu atau pelengah.
Tapi Quran lan Rasul nuju illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Aku ora ngatus Rasul kecuali mereka yo mangan pakanan, doyan sego, yo doyan mangan, wa yamsuna fil aswaq yo gelem mlaku-mlaku ning pasar. Karena apa? Kenapa Quran mengangkat sifat Rasul yang demikian? Mereka terlalu mager Rasul, terlalu ketakralan, malah blunder dianggap pengira. Wah, bener jadi kiai rapati sakral. Kulon bulan bareng ngomong, kulon biasa tentang pasar, biasa dolanan di anak kulon. Kudinan lama kok orang pasar lagi. Nabi kecewa itu gampang loh. Kena kecewa berpikir laku mereka dolanan, ya bener tanya aku tak. Gampang. Sementara kecewa ke Islam, kecewa ke aku, tapi orang kecewa ke apa? Kiai tidak usah risau saat orang-orang kecewa dengan saya atau dengan kita sebagai personal, atau mereka ada kecewa dengan Islam. Kan tidak ada masalah, misalnya orang Islam sedunia benci kita, atau mereka tetap Islam. Yang masalah kalau mereka ganti agama kan? Nah, aku kecewa berarti tajam nafsi kan? Senang aku saya kira senang gue, mereka tetap senang Nanti gua bukan pati gedeng, mbak Muhammadiyah, mbak ada ajaran Islam yang aneh-aneh. Asal gak Ahmadiyah, kadang orang ini SK yo, kemarin kadang orang SKP yo. Kurang biasa-biasa mau. Karena itu tadi ya, ajaran Islam sendiri memposisikan Nabi itu kadang disifati inna kama itu wa innahum mayitu. Apa imma ta'au kutila. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Aku ora tau ngutus para rasul kecuali mereka itu duwe adat mangan pakanan. Ya mereka wa yamshuna fil aswaq. Ya kerso jalan-jalan ning pasar. Paham ini kula aturaken. Karena itu tadi berseberangannya mitos-mitos kesaktian itu kabeh jadi tragedi. Bal'am karena punya Ismul Azam jadi tragedi. Musa Samiri mergo kenal tentang Jibril jadi tragedi. Lah kabeh masalah-masalah langit terjadi tragedi ketuhanan yang salah, penyimpangan ketuhanan atau ora usah ngono. Iku sing dikenal ning Islam al-a'rad al-jasa. Atau kaya umumnya menu. Ini bersama paham kenapa setiap Quran ketika Nabi Muhammad pidato atau nasihat mesti dimulai Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu. Mesti Nabi kalau pidato dimulai innama ana basyarum mislukum. Aku iku menungso kaya kowe. Mergo bolak-balik agar ana barang sing sifatnya sakral atau tidak tersentuh utawa samawi malah ora dianggap dasarum mislukum. Lah ora dasarum mislukum kemungkinan dianggap ana genetik kepe pangeran. Ana hubungan darah kepe pangeran. Akhirnya malah jadi tragedi ketauhid. Ya contohnya kalau mau ana watu patung kok luar biasa. Luar biasa nganti duwe daging, duwe getih. Akhirnya ada ilahukum wa ilahu Musa. Iki sing pengira. Sebab itu lewat ngaji niki kula nyuwun kula jinar kabeh nek dadi kiai sing biasa-biasa. Itu tetap keramat, keramat wong bener atau tidak keramat. Kuwi mung keyakinan kula wong sing wiridan sewu mek kula ora wiridan keramate padha. Karena kita harus bertauhid secara sama. Cuma wiridane akeh jene. Mergo dene nganggur kula ora nganggur. Akeh kan kadang faktore nganggur ora nganggur. Lho gitu, kiai sing ora kerja, niku kan nganggur mulai jam 09.00 sampai jam 12. Lah maca poe untuk wae wonan. Lah jam niku ora kira nganggur kan kerja. Jadi kadang jumlah akeh kan tingkat nganggurnya sama tidak napa? Nganggur. Ya nak begitu, nek pergi kiai ngalim mulang kono sing wiridan si akeh dene. Mulai dia mulang kono sing napa? Tapi soal keramat kan bodoh. Kono wiridan mari keramat, lagi ning ngamal apik mari napa? Keramat, jadi ya bodoh, jadi bodoh keramat hati betul. Nah kita biasa ambil itu. Jadi kalau terangkan pentingnya, karena kadang salah paham. Yang hukum samawi itu hanya bisa diakses orang-orang soleh itu salah. Orang zalim pun diberikan. Cuma yang orang zalim dikenal jenis istidrak, yang soleh dikenal jenis karomah atau mujizat. Sampai tak ceritanya segini sirru Fir'aun. Kenapa Fir'aun merasa jadi Tuhan? Itu kata cerita kita. Fir'aun itu satu-satunya orang Mesir
sing kenal hukum samawi. Termasuk dia orang berimbon, nak wong maca bismillah. Niku terus berapa hari nggak makan nggak apa-apa. Terus dia diwiritan nak maca apa terus loro. Nah karena dia keturunan raja, Fir'aun yang Nabi Musa itu sebagai sejarah mengatakan Fir'aun kedua. Kasus kedua itu Fir'aun kan nama gelar ya, kasus zaman Kuburono ke Pangku Alam, jadi tidak nama orang tapi nama apa? Gelar. Jadi kalau sama ngaji tafsir Nabi Musa ya berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Yusuf ya berhadapan dengan Fir'aun. Karena Fir'aun itu nama gelar. Apa? Ya orang Fir'aun periode Nabi Musa, ya orang Fir'aun periode Nabi Yusuf. Jadi sama jangan paham. Fir'aun itu tidak nama pribadi, bukan nama gelar. Paku alaman sama Kuburono. Lah Fir'aun itu antar raja karena mereka keturunan raja itu ribuan-ribuan termasuk ribuan caranya sakti. Caranya gak tahu loro. Jadi dia yang menafik. Aslinya lah ngakoni oleh kekuatan di luar kekuatannya dia. Baru dijajal mandi tenang, dia over ngaku pengiran. Nah aslinya dia ini jaduknya kok primbon itu. Paham ya? Jadi dia biasanya kirim primbon itu. Oh dari dia jaduk-jaduk primbon. Maksud gue primbon terus. Primbon itu, nah primbon itu soleh ini ngarep itu misalnya keren. Abdu'ak silatul mu'min. Juga aku pedangnya wong nama mu'min. Wadah lebih diwadah dengan musuhnya tetap selamat. Yuk dibalik ini. Menurut tersangka. Jadi yang penting dan sama jadi pengalaman ya, bahwa hukum-hukum samawi itu pernah diakses oleh seorang yang namanya Bal'am bin Ba'ura. Pernah juga bisa diakses orang yang namanya Musa Nawawi. Begitu juga yang periode Nabi Muhammad pernah diakses yang jenenge Ibnu Nawawi. Di Jawa juga banyak orang paranormal sakti, orang tidak sholat